Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa kabar? Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Bapa, bagi Yesus Kristus, dan juga bagi Roh Kudus. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Perkenankan saya menyampaikan satu hal yang menurut saya perlu untuk kita ketahui dan kita untuk pahami. Ya, dalam kesempatan ini saya mau menanggapi ada status di Facebook dari pertemanan di Facebook yang rajin sekali membuat status ya, hal-hal yang sifatnya teguran, nasihat, terutama kepada para hamba Tuhan. Ya, tidak tahu juga kenapa hanya difokuskan kepada para hamba Tuhan. Mungkin ada juga kepada jemaat tentunya. Ya, itu tentang apa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Itu tentang yang mengatakan di status itu bahwa ya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayaninya. Ya, ada benarnya. Ada benarnya itu, tapi ada juga hal yang tidak benar. Misalnya, ya setan, apakah dipakai Tuhan untuk melayaninya? Itu malaikat yang sudah jatuh. Saat ini Tuhan belum pakai batu-batu atau gunung-gunung, karena masih ada manusia, terutama hamba-hamba Tuhan sudah dipilih, dipanggilnya, diutusnya untuk melayani. Kalau tidak ada lagi, ya mungkin ya Tuhan akan mempergunakan ciptaan yang lainnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mempercayakan hal itu kepada kita hamba-hamba Tuhan, menjadi alat di tangannya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, mengingatkan orang yang berdosa supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan Roh Kudus yang bekerja membuat mereka berubah dan bertobat. Tapi satu hal yang perlu saya tanggapi juga di status itu mengatakan bahwa siapapun dapat dipakai Tuhan, tetapi perkara masuk surga, perkasa masuk surga, ya tergantung kepada kita itu. Perkara masuk surga itu tergantung kepada kita. Siapa itu kita? Berarti manusia. Kalau diartikan yang lain berarti tergantung kepada manusia. Jadi perkara masuk surga itu adalah tergantung kepada manusia. Benarkah demikian? Kalau itu benar, maka saya mengatakan tidak satu pun yang dapat dan layak masuk surga kalau tergantung kepada manusia. Tergantung kepada manusia itu berarti mungkin bicara berbuat baik, taat, bertobat, berubah. Begitu. Nah, kalau berdasarkan perbuatan kita masuk surga, maka apa bedanya kita dengan agama atau keyakinan yang lainnya yang juga mengajarkan hal yang sama? Ya, mengajarkan hal yang sama. Supaya mencapai surga itu, nirwana itu, kalau di agama lain, keyakinan yang lain, itu harus tergantung kepada perbuatan baik kita. Ya, kalau misalnya ketaatan kita, ya ketaatan kita untuk melakukan amal ibadah, ketaatan kita untuk melakukan syarat-syarat agama, maka kita masuk surga. Nah, apa bedanya dengan pengajaran orang Kristen? Kembali kepada Alkitab, Roma 6 ayat 23 dikatakan, Roma 3:23, sebelum ke Roma 6:23, Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang tanpa kecuali, semua orang, mau siapapun dia, yang mau pendeta kah, pastor kah, penceramah-ceramah yang lain kah, kaya, miskin, dan yang lain sebagainya. Semua orang, ya. Lalu dikatakan juga oleh Paulus
di Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak satu pun yang benar, semua telah berdosa. Semua telah menyeleweng. Nah, makanya Paulus mengatakan di dalam Roma 6:23 itu adalah upah dosa ialah maut. Jadi setiap orang yang telah berbuat dosa itu sudah diperhadapkan dengan hukuman, yaitu namanya maut. Memperoleh hukuman maut. Maut itu adalah kematian. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Manusia tidak dapat masuk ke surga dengan cara apapun. Lalu begitu dengan cara bagaimana? Gitu kan? Cara bagaimana? Bukan cara manusia, tapi caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan hukum Taurat itu kan bagus ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya. Jangan mengini milik orang lain. Hanya satu Tuhan, yaitu yang Esa, Yahweh, Elohim, dan banyak yang lainnya. Itu kan bagus hukum Taurat itu. Ada sunat dan yang lain sebagainya, baik. Tapi Paulus sudah mengatakan bahwa keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu semuanya baik, hal yang positif. Berbicara tentang manusia, berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi tidak satu pun orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Nah kalau begitu, bagaimana supaya seseorang bisa diselamatkan dan masuk surga? Bukan tergantung kepada manusia. Sekali lagi, bukan tergantung kepada manusia, tapi kepada apa? Kepada Tuhan. Karena ketidaksanggupan manusia melakukan hukum Taurat dengan sempurna, sekalipun ada korban-korban ya yang dipersembahkan dalam perjanjian lama, itu hanya suatu gambaran, itu suatu bayangan keselamatan. Bukan itu yang menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan itu apa? Iman kepada Yesus Kristus. Dari mana iman itu? Iman itu bukan sesuatu yang kita peroleh, bukan sesuatu yang kita cari. Iman itu adalah dikaruniakan oleh Tuhan. Kapan dikaruniakan oleh Tuhan? Pada saat kita sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi bagian dari keselamatan, bagian menjadi anak-anaknya, bagian menjadi orang percaya beriman kepadanya. Itu sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang akan menjadi orang percaya kepadanya melalui apa? Melalui Injil Kristus. Injil Kristus yang sudah diberitakan oleh para rasul. Injil Kristus yang sudah diberitakan oleh para hamba Tuhan saat ini. Kita beritakan dengan mendengarkan Injil itu. Roh Kudus bekerja pada saat itu, membuat dia menjadi percaya, dituntun dari yang tidak percaya menjadi percaya oleh Roh Kudus. Dan saudara kasih Tuhan, maka kita memperoleh keselamatan ataupun masuk surga itu karena iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan itu semua dilakukan Tuhan karena anugerah, karena kasih karunia, karena pemberian Tuhan. Paulus kembali menegaskan di Efesus 2 ayat 8-9, engkau diselamatkan karena kasih karunia. Itu pemberian Tuhan, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi tidak sedikit kata pun perbuatan yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan kepada manusia yang percaya kepadanya. Dari orang yang tidak layak, manusia tidak layak, dilayakkan. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya anugerah. Yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Itu Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, keselamatan itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah memilih untuk ditetapkan orang yang diselamatkan, orang percaya yang sudah diselamatkan, maka itu ketetapan itu untuk selama-lamanya. Karena Tuhan yang menetapkan. Kalau manusia yang berusaha, maka tidak satupun manusia yang mudah, yang dapat menyelamatkan diri sendirinya. Ya, menyelamatkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan,
pendengar RPKM yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bahwa ketika Tuhan sudah memilih seseorang untuk diselamatkan, dan keselamatan itu adalah miliknya untuk selama-lamanya. Silakan membaca di kitab Yohanes pasal yang ke-10 mulai dari ayat 27 sampai 29. Yesus jelas mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal domba-dombaku. Mereka tidak akan pernah binasa untuk selama-lamanya. Dan seorang pun yang dapat mereka merebut mereka dari tangan Bapa, dari tanganku. Tidak seorang pun tidak punya kuasa apapun yang bisa merebut kita ketika kita sudah pilih oleh Tuhan menjadi miliknya untuk diselamatkan. Dipertegas lagi juga oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal yang ke-8. Silakan baca nanti dimulai dari yang 29. Dikatakan di sana bahwa tidak satu kuasa pun yang bisa merebut kita dari kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan itu. Tuhan yang menjamin keselamatan kita, bukan kita. Dalam pihaknya Tuhan, sekali kita dipilih oleh Tuhan diselamatkan, maka selamanya selamat. Ya mungkin Bapak Ibu bertanya, enak saja. Kalau begitu, berbuat dosa saja tetap kok diselamatkan. Ini juga pengajaran yang keliru, ini salah. Justru Yesus mengajarkan orang yang sudah memperoleh keselamatan ketika dia dikaruniakan Roh Kudus kepadanya, dia harus hidup di dalam kebenaran. Dia harus diubah oleh kebenaran. Dia harus melekat kepada Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Itu harus dikerjakan, harus dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang percaya dengan pekerjaan Roh Kudus. Kita taat kepada pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, makanya Paulus mengatakan setelah di Efesus 2, 8 dan 9 itu, di ayat 10 dikatakan bahwa kita telah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini diperhatikan. Dikatakan diciptakan, kita telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah ditentukan dari semula. Jangan dibalik. Lakukan pekerjaan yang baik, maka engkau ditentukan akan diselamatkan. Lakukan pekerjaan yang baik, maka engkau ciptaan baru. Bukan. Tapi dikatakan proses pertama yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah dengan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru. Barang siapa yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru, orang yang sudah lahir baru, maka dia harus melakukan pekerjaan yang baik. Dia melakukan pekerjaan yang baik bukan supaya masuk surga, supaya dapat masuk surga, atau supaya menyempurnakan keselamatan itu. Dengan itu dia layak untuk masuk surga. Tidak. Kita harus melakukan pekerjaan baik, termasuk kita harus taat. Bukan supaya masuk surga, tapi karena kita sudah diberikan kepastian masuk surga. Itu dia. Jangan raih keselamatan itu karena perbuatan baikmu. Tidak seorang pun yang baik di dunia ini, siapapun kita. Ya, tapi kita masuk surga karena sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita diselamatkan dan pasti masuk surga karena pekerjaan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri adalah dikatakan setelah lahir baru kita berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk diselamatkan, tapi berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dan harus, kalau ada orang mengatakan, aku orang Kristen, aku sudah percaya bahwa aku pasti masuk surga dan diselamatkan, tapi kehidupannya sama dengan orang dunia, tidak ada perubahan, ya, masih hidup mengikuti tradisi-tradisi yang tidak berkenan kepada Tuhan, masih hidup dalam perzinahan, masih hidup dalam perbuatan dosa sampai matinya. Barangkali orang seperti ini hanya Kristen KTP, yang dilahirkan dibesarkan di keluarga Kristen, sebenarnya dia belum dipilih. Mengapa? Karena orang yang sudah dipilih, Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku telah kudus. Dia pasti memelihara hidup dalam kekudusan. Mengapa? Karena sudah ada Roh Kudus dalam kehidupannya, akan menuntun dia hidup kudus sampai akhir dari hidupnya.
Bukan berarti orang yang sudah dipilih Tuhan tidak pernah jatuh dalam dosa. Siapa berani di antara kita hamba Tuhan mengatakan kita tidak pernah berdosa? Ada nggak? Saya sendiri sudah melayani dari tahun 93 sampai hari ini. Saya tidak pernah berani mengatakan bahwa saya tidak pernah berbuat dosa, saudara. Tidak pernah jatuh dalam dosa. Dengan menyimpan sakit hati sedikit aja kepada orang lain, apalagi itu kepada istri atau kepada suami, atau dendam kepada orang lain, itu udah dosa. Ya, berbohong mungkin kita lakukan dengan keadaan terpaksa karena situasi, itu aja udah dosa. Siapa berani, mari angkat tangan, mengatakan kita berdosa. Nah, kalau karena engkau berdosa, maka engkau layak masuk neraka dong. Nah, gitu. Tapi puji Tuhan, barang siapa yang jatuh dalam perbuatan dosa, yaitu mereka yang sudah dipilihnya, kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa, kesalahan, kejahatan kita. Yohanes 1 Yohanes 1 sebelum mengatakan, kita datang mengakuinya, maka Dia Allah yang setia dan adil, mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Dia akan mengampuni kita. Itulah dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, mari, keselamatan itu bukan bergantung kepada kita, bukan bergantung kepada manusia, tapi semua adalah rencana Tuhan. Itu semua adalah pilihan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan. Jangan ada orang memegahkan diri. Tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. Karena apa? Karena kita hidup dan sampai diselamatkan masuk surga. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Silakan, jika ada yang mungkin tidak setuju, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau saudara mau diberkati, kalau merasa diberkati dengan renungan ini, firman Tuhan ini, boleh bagikan kepada orang lain. Ya, di-share. Jangan lupa di-like dan atau diresponi. Ya, memberikan kritik membangun boleh. Ya, bukannya menghakimi ya, tugas kita bukan untuk menghakimi, mengingatkan, menegur, menasihati, membimbing. Ya. Oke, bukan berarti saya menunjukkan lebih pintar dari Bapak Ibu Saudara, tidak. Biarlah hanya segala kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan, dibesarkan, dan kita ini umatnya, hamba Tuhan ini semakin kecil. Kita ini tidak siapa-siapa, hanya sebagai alat saja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.